punya klinik Polres Ya, yang itu Ibu. juga berada dalam pengawasan dan pembinaan kami. Ini juga aktif, kita terus berkomunikasi untuk menjaga mutu layanan dari klinik Polres. Kemudian juga kegiatan-kegiatan pengamanan di pos-pos waktu kita ada event-event khusus ya, pos pelayanan yang dibentuk di posko-poskonya Polres, kita juga aktif selalu dilibatkan, dan tentunya khususnya dalam penanggulangan COVID. Nah, kita bersinergi dalam penerapan protokol kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, bersama saya Feni Caniago. Kembali hadir menemani Anda dalam program Polres Prabu Muli Podcast. Dapat kami informasikan bahwa program ini merupakan terobosan terbaru dari Polres Prabu Muli untuk menyajikan semua informasi untuk semua masyarakat, khususnya Kota Prabu Muli. Dan pada segmen kali ini, kami tengah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Feni. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Dan kami bersama dengan Ibu Dr. Hesti Widyaningsih MM ya, Bu ya? Iya. Dan di sini kami akan berbincang-bincang mengenai wabah penyakit COVID-19 yang ada dan lain sebagainya. Dan untuk yang pertama, Ibu, banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaannya, Bu ya, setelah 4 tahun ya, Bu ya, dari 2019 sampai dengan sekarang 2023 ya, Bu ya. Mungkin COVID-19 kemarin sudah sangat marak sekali, viral banget ya, Bu ya, khususnya di Kota Prabu Muli. Itu bagaimana, Bu? Ya, jadi memang sejak tahun 2019 dan khususnya sebenarnya untuk Kota Prabu Muli, kita kasus pertama itu di tahun 2020 ya. Oh gitu, Bu ya. Di awal tahun 2020. Jadi memang banyak sekali sudah dinamika ya yang kita lewati selama beberapa tahun terakhir ini, dan yang jelas sudah kita lewati bersama tantangan-tantangannya dengan kolaborasi dan bermitra dengan seluruh sektor, terutama juga Polres Prabu Muli. Alhamdulillah kita bisa melewati itu. Alhamdulillah. Jadi pertama muncul tuh tahun 2020 ya, Bu? Kalau kasus pertama di Kota Prabu Muli tahun 2020 di awal, di bulan Maret lebih 2020 bulan Maret. Tapi kalau bisa tahu, kalau persentasenya itu berapa, Bu? Kalau sampai dengan saat ini? Jadi kalau dalam rentang waktu dari 2020 kasus pertama sampai dengan tahun ini, kita sudah ada mendeteksi itu 3.200-an kasus. Dari 3.200-an kasus itu ada kasus meninggal itu lebih kurang 200 di Kota Prabu Muli. Di Kota Prabu Muli seperti itu ya. Jadi selebihnya alhamdulillah bisa kita rawat, kita bisa tanggulangi dalam kondisi sehat, dan untuk sekarang kita 0 kasus. Alhamdulillah. Jadi enggak ada sama sekali. Sampai saat ini sudah 0. Ya. Tapi kalau ruang karantina masih ada? Ruang isolasi. Isolasi. Jadi kita punya 4 rumah sakit yang masing-masing itu menyiapkan tempat tidur untuk isolasi COVID. Itu masih ada karena tentunya karena ini pandemi belum dicabut secara resmi oleh pemerintah pusat. Walaupun kasusnya di Kota Prabu Muli 0, tapi kita tetap siagakan ruang isolasi. Kalau COVID-19 berkaitan dengan vaksin ya, Bu ya? Vaksin ya. Dan Polres Prabu Muli juga kan kemarin sempat sampai saat ini ya, Bu ya, kerjasama COVID vaksinasi. Kalau vaksinasi booster kedua, itu bagaimana, Bu? Vaksin booster kedua, jadi waktu pertama di launching pelaksanaannya itu masih diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, kemudian di periode keduanya boleh diperuntukkan untuk lansia. Tapi sekarang sudah boleh untuk masyarakat umum. Boleh semuanya. Boleh untuk masyarakat umum, dan ini sudah kita galakan di masyarakat. Jadi setiap memang ada alokasi vaksin yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi, kita distribusikan ke seluruh fasilitas kesehatan, kita sosialisasikan ya ke masyarakat untuk lakukan vaksinasi, baik itu booster 1 maupun booster kedua ya. Kalau anak-anak gimana, Bu? Anak-anak sampai di usia batas 18 tahun ke atas. Jadi udah remaja. Mulai remaja. Mulai 18 sampai
Ya. Jadi kalau anak-anak belum dulu Bu. Anak-anak kemarin sudah ada juga V1 V2. Iya. Ya, untuk V1 V2 saja. V1 V2. Batas V1 V2. Kalau untuk booster masih 18 tahun ke atas. Gitu. Karena saya juga ikut loh Bu, turun ke lapangan gitu, langsung. Ya. Ikut anak-anak SD gitu Bu ya. ya. Untuk V1 sama V2. V1 V2 baik. Dan selanjutnya Bu, penyakit apa nih Bu? Kan COVID-19 alhamdulillah sudah zero alias nol. Kalau di Pramuli yang marak sekarang tuh apa Bu? Ya, sesuai dengan kondisi cuaca ya saat ini yang masih juga didominasi dengan hujan, yaitu kan jadi diselingi dengan panas. Nah, itu khas untuk berkembangnya penyakit yang sangat kita kenal, yaitu penyakit demam berdarah. Itu memang yang kasusnya sekarang masih menjadi pantauan kami. Pancaroba sekarang ya Bu ya, hujan, panas, demam berdarah. Kalau menanggulanginya itu kan saya dengar-dengar fogging ya Bu ya. Atau apa Bu yang paling penting dalam menanggulangi demam berdarah itu? Ini mungkin yang perlu kita luruskan dan perlu kita edukasi juga lebih masif ke masyarakat kita bahwa demam berdarah itu bukan harus di fogging. Oh gitu ya Bu. Justru yang kita harus jelaskan adalah demam berdarah seharusnya identik dengan kegiatan pencegahannya, yaitu pemberantasan sarang nyamuk atau yang kita kenal dengan PSN. Ya, yang dulu mungkin dikenalnya dengan gerakan 3M+. 3M+, betul-betul. Saya SD ingat itu. Menguras, menutup, seperti itu kan, mengubur dan memberikan bubuk abate seperti itu. Jadi kembali ke diri sendiri ya. Perilaku hidup bersih, sehat dan sehat, PHBS. Ya. Betul. Dan kembali lagi kan musim hujan ya Bu ya, demam berdarah, flu, batuk, anak-anak sendiri itu yang paling marak sekali Bu ya. Saya juga ada power of emak-emak ya Bu ya, ngerasain gitu anak batuk pilek itu hampir 1 bulan sehat, 1 bulan kambuh lagi. Itu gimana sih Bu? Ya, jadi sebenarnya ini memang kembali ke perilaku hidup bersih dan sehat yang dimulai dari individu, kemudian ke lingkungan keluarga, baru nanti ke masyarakat luas. Seperti itu kan ya. Tentunya kalau untuk perilaku hidup bersih sehat ini, kalau dimulai dari diri kita, ya tentunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dulu kan. Daya tahan tubuh. Ya, karena kita tidak bisa menghalangi orang lain yang ketemu kita dalam kondisi sakit ataupun lingkungan di mana kita berada mungkin dalam posisinya yang tidak sehat. Jadi pertama itu adalah kita harus meningkatkan dulu daya tahan tubuh kita masing-masing, terutama anak-anak kita. Seperti itu. Di sekolahan ketemu temannya yang batuk kan kita nggak tahu ya Bu ya. Jadi vitamin ya Bu ya. Jadi awalnya adalah sebenarnya dengan konsumsi makanan yang sehat dulu. Ya, konsumsi makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup. Seperti itu kan. Kemudian melakukan aktivitas fisik yang memang rutin dan teratur. Dan juga ya tentunya menjaga lingkungan di sekitar kita yang terdekat dengan kita supaya dalam kondisi yang selalu sehat. Jadi kembali lagi Bu ya. Dari perilaku. Bukan hanya masyarakat aja nih, saya juga dapat pelajaran penting dari Dr. Hesti nih. Penting banget ya, jadi kembali ke diri kita sendiri, terus menjaga kesehatan Bu ya, dari pola makan, istirahat dan lain sebagainya. Dan selanjutnya Ibu, kolaborasi apa nih Bu dari Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli dengan Polres Prabu Muli yang telah terjalin seperti apa? Ya, jadi mungkin pertama saya juga mengucapkan terima kasih ini kepada jajaran Polres yang telah begitu aktif ya bermitra khususnya dengan kami Dinas Kesehatan. Jadi sebelum saya di Dinas Kesehatan, saya juga sempat kemarin zaman COVID saya bertugasnya juga di RSUD Kota Prabu Muli. Jadi memang sangat merasakan kolaborasi ini sangat penting ya. Jadi kalau untuk rutinitas mungkin yang sudah setiap tahunnya kita jalani tentunya dalam kegiatan-kegiatan pelayanan ya, kita tahu Polres punya unit kesehatan Dokes, punya klinik Polres yang itu juga berada dalam pengawasan dan pembinaan kami. Ini juga aktif kita terus berkomunikasi untuk menjaga mutu layanan dari klinik Polres, kemudian juga kegiatan-kegiatan pengamanan di pos-pos waktu kita ada event-event khusus ya, pos pelayanan yang dibentuk di posko-poskonya Polres kita juga aktif selalu dilibatkan. Dan tentunya khususnya dalam penanggulangan COVID, kita bersinergi dalam penerapan protokol kesehatannya dan juga dalam pelayanan vaksinasi dengan membuka
gerai-gerai pelayanan seperti itu. Di mall ada, di mall Bu, ya? ada, Dimanapun. dan kita kan door to door kemarin kan turun door ke to door, desa-desa, ke sekolah, jemput bola kita kan betul, untuk meningkatkan luar biasa. cakupan vaksin kita. Luar biasa sekali ya Bu ya, kerjasamanya dari Dinas Kesehatan sama dengan Polres Pramuli dari dulu banget ya Bu ya. Misalnya kita lagi pos pengamanan Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, pasti ada Dinas Kesehatan yang bertugas di sana. Dan terakhir nih Bu, bagaimana pola hidup sehat? Tadi kan sudah Ibu jelaskan nih, tapi ini bisa secara rinci lagi nih Bu, yang harus diterapkan oleh masyarakat. Ya, jadi tadi sebagaimana sudah saya sampaikan, jadi pola hidup bersih dan sehat terutama dimulai dari masing-masing pribadi, individu seperti itu kan. Jadi tadi dengan menjaga pola makan yang sehat, ya tentunya ini pun juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita ya. Ya dari sejak usia dini kita memperkenalkan, kita ingat bagaimana dulu orang tua kita membuat anak-anaknya tuh untuk memakan makanan yang sehat. Nah, mungkin ini tantangan bagi kita sebagai orang tua zaman now seperti itu ya, dengan tantangan banyaknya konsumsi makanan yang cepat saji seperti itu kan, dengan kesibukan ya, Bu, kita ya? sebagai orang tua pengennya yang serba praktis. Nah, itu menjadi tantangan kita untuk bisa memberikan asupan gizi yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, kemudian kayak program sekarang kan ada permasalahan stunting. Ya, yang juga menjadi fokus juga penanganan kita. Ini pun juga permasalahannya adalah mengenai status gizi. Nah, jadi memang pola pemberian gizi yang sehat ini sangat penting. Kemudian juga pola hidup sehat yang lainnya adalah aktivitas fisik yang memang harus kita lakukan secara rutin seperti itu untuk menjaga kondisi supaya tetap fit. Nah, kemudian ini nih juga yang menjadi penting bagi kita yang dekat dengan stres. Ya, jadi stres itu kan bukan sesuatu yang harus dihindari. Nggak bisa kita menghindari stres. Tapi kuncinya adalah mengelola stres. Mengelola stres itu gimana tuh, Bu? Stres yang ada yaitu memang harus kita kelola. Nah, itu memang seninya. Jadi kalau kita bilang hindari stres, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Pasti datang sendiri. Pasti ada permasalahan, konflik itu pasti ada seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah mengelola bagaimana pada saat menghadapi permasalahan seperti itu ya, bagaimana bisa mendapatkan teman sharing yang baik, kemudian juga seni dalam memecahkan permasalahan seperti itu ya. Mungkin ini perlu ilmunya khusus ya, tapi istilahnya yang kita kenalkan adalah kelola stres dengan baik. Jadi stres itu datang jangan kita hindarin, tapi kita jadiin temen ya, Bu ya. Kita kelola dengan baik. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Saya dapat ilmu banyak sekali nih, Bu, sebagai kembali lagi the power of emak-emak. Karena gitu tadi, Bu ya. Oke, Ibu, terima kasih ya, Bu ya, atas waktunya. Sama-sama. Masya Allah. Dan demikianlah pertemuan kita bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pramuli, Ibu Dr. Hesti ya, Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti lain kali kembali lagi ke sini ya, Bu ya. Siap, Ibu. Oke, terima kasih. Dan sahabat Polri yang ingin menghubungi butuh bantuan polisi nih, bisa hubungin 110 dan juga tingkat call center Polda Sumatera Selatan di nomor 0813 70002110. Dan terakhir nih, call center Polres Pramuli yang langsung ditanganin adminnya oleh Bapak Kapolres Pramuli, AKBP Widyardi SI KMH di nomor 081178561110. Demikian Brigadir Feni menyampaikan dan Dr. Hesti dari Dinas Kesehatan Kota Pramuli. Oke, salam sehat, salam tribrata, polisi idola kita, salam presisi.